Indonesia sedang dilanda wabah. Banyak di antara Anda yang mendapatkan perintah dari kantor Anda untuk bekerja dari rumah paling tidak selama mungkin 2 minggu ke depan. Tetapi khusus buat Anda yang profesinya berasal dari pertemuan dengan orang lain, mungkin Anda seorang freelancer yang mendapatkan penghasilan tidak tentu atau penghasilan Anda sangat bergantung dari pertemuan dengan klien, ini mungkin akan sangat berpengaruh kepada penghasilan Anda karena sekarang orang lagi menahan diri dan mereka sedang berada di rumahnya. Kalau Anda adalah dari profesi-profesi yang saya sebutkan tadi, apalagi kalau Anda tidak memiliki dana simpanan, maka mungkin beberapa tips dari saya tentang keuangan berikut ini bisa jadi mungkin bermanfaat buat Anda. Yang pertama, dalam kondisi seperti sekarang, yang harus Anda lakukan adalah dengan mengatur kembali pengeluaran Anda. Saya selalu katakan bahwa pengeluaran seseorang tuh hanya ada 3 macam. Ada wajib, butuh, dan ingin. Buat Anda yang tinggal di perkotaan atau buat Anda yang sangat-sangat konsumtif dan terbiasa sangat-sangat boros dan konsumtif, mungkin tiba saatnya Anda mengatur kembali bahkan menunda pengeluaran yang sifatnya ingin. Tips kedua adalah Anda harus pintar mencari pengganti dari barang yang ingin Anda beli atau mencari substitusi dari sesuatu yang ingin Anda dapatkan atau yang butuh untuk Anda dapatkan. Substitusi misalnya begini, kita tahu beberapa alat-alat kesehatan itu harganya cukup mahal. Misalnya hand sanitizer ini misalnya saja. Maka sudah tiba waktunya Anda belajar bagaimana caranya membuat hand sanitizer sendiri. Nggak susah kok. Anda tinggal cari di Google, buka handphone Anda ketik saja self-made hand sanitizer, membuat sendiri hand sanitizer. Bagaimana caranya? Hal ketiga yang bisa kita lakukan di masa seperti sekarang adalah dengan mempertimbangkan untuk mencari uang dari rumah. Jangan lupa dalam masa 2 minggu ini ada banyak orang yang stay di rumah dan apa yang mereka lakukan? Mereka buka handphone, mereka buka internet. Dan apa yang mereka lakukan ketika mereka buka handphone, mereka buka internet? Tentunya selain mereka mengecek grup-grup WhatsApp yang mereka ikuti, mereka juga membuka toko online. Jadi kenapa Anda tidak mempertimbangkan untuk jualan online ya? Anda bisa mempertimbangkan untuk jualan online di marketplace atau Anda bisa pertimbangkan untuk jualan online dengan memiliki alamat sendiri. Tetapi bagi Anda yang bisnisnya agak terganggu karena masa seperti sekarang, mungkin Anda berpikir dari mana uangnya saya bisa membayar THR karyawan saya. Nah, kalau Anda sebagai pengusaha sudah punya simpanan uang sebelumnya, mungkin ini tidak masalah. Tetapi ketika Anda tidak punya simpanan uang sebelumnya, maka mungkin ini jadi masalah. Apa yang bisa Anda pertimbangkan? Anda bisa mempertimbangkan untuk menjual aset-aset Anda. Ya, coba lihat di kantor Anda aset apa yang mungkin bisa kita jual dulu atau Anda bisa jual dulu dan menjadi uang tunai. Hal yang sama juga berlaku buat Anda yang bukan pengusaha tetapi membutuhkan uang cash yang cukup besar di masa seperti sekarang. Anda bisa jual barang-barang yang ada di rumah Anda. Tidak hanya jual, Anda juga bisa gadaikan mereka. Buka laci meja Anda, lihat apakah ada perhiasan yang mungkin sudah lama tidak Anda pakai, Anda bisa jual atau Anda bisa gadaikan. Hal kelima yang mungkin bisa Anda pertimbangkan khusus buat Anda para orang tua yang anaknya stay di rumah, kenapa Anda tidak pertimbangkan untuk mencari barang-barang yang bisa digunakan oleh anak Anda untuk belajar dan bermain lebih banyak. Di luar sana ada banyak alternatif permainan atau alat-alat permainan seperti board game dan lain sebagainya yang bisa Anda beli. Cukup hanya Anda beli 1 kali, tetapi anak Anda bisa mainkan di rumah. Kenapa? Karena ketika anak Anda di rumah, dia tidak ketemu sama teman-temannya, bosan melanda. Dia hanya belajar dari handphone, dia hanya belajar dari laptop, bosan akan melanda. Ketika dia memiliki permainan di rumah, dia bisa main sama Anda orang tuanya dan dia akan mendapatkan hal yang berimbang. Dia belajar oke, main juga oke. Nah, itu tadi beberapa tips yang sudah saya sampaikan yang kalau Anda jalankan mudah-mudahan berguna buat Anda untuk bisa mengelola keuangan Anda di masa wabah yang sedang melanda seperti sekarang. Saya tahu masa-masa sekarang adalah masa-masa yang tidak mudah untuk dilalui, tapi saya percaya dengan campur tangan dari pemerintah dan dengan bagaimana kita bisa dengan baik mengelola keuangan diri kita sendiri, kita bisa selamat dalam mengarungi ini semua dan di masa depan Anda bisa menjadi orang yang lebih sejahtera lagi dan keluarga Anda juga sejahtera sampai masa kapanpun juga.